Dari Ultra Legends mereka ngambil first pick kali ya. Dan juga Chushi. Ya ancang-ancangnya one-one kalau open langsung diamankan sih. Antara one-one atau mereka akan mencoba untuk mengamankan hero-hero selain one-one. Karena kalau kita ngomongin one-one, Ultra Legends juga main one-one 6 kali di MPL MENA. Dan dia memiliki win rate 50% sama halnya seperti CFU Gaming. Pertanyaannya di sini kayak berarti apakah CFU akan lebih memprioritaskan untuk Fredrin? Karena dari kemarin detektif benar-benar full 3 game waktu ketemu Onyx ID, dia main Fredrin. Oke. Fredrin ya. Nanti mungkin bisa diambil, tapi apakah benar-benar akan diambil di first pick di fase atas atau justru harus nunggu nih? Kalau CFU first picknya di second pick ini fine sih, nggak ada masalah. Kecuali kalau first pick banget ya, Ultra Legends itu mungkin baru kendala. Karena bakal bisa banyak banget nanti hero-hero yang bakal mega game kayak Let's say Badam yang masih terbuka. Obvious good ban di sini. Menutup juga beberapa potensi hero EXP yang nantinya bisa kuat sekali untuk tim fight besar di Turtle. Cukup apa ya, menurut aku juga salah satu mungkin si Evi ini udah ngebaca ya, karena Obvious di atas di band lumayan spesifik sih nggak sih, mungkin power nutupin hero, juga masih open sih. Ini by the way untuk ngomongin Povius ya, Ultra Legends ini punya 10 kali pick Povius dengan 80% win rate di MPL MENA. Power banget. Jadi itu power sekali tentunya. Dan sangat wajar ya yang masuk ke dalam Banning Phase, tapi first picknya ternyata menuju ke Arlot. Kita tahu sendiri ini adalah hero yang bisa mengacaukan formasi dari para mid laner atau bahkan bot laner. Jadi targetnya udah pasti untuk tim fight besar. Tapi mereka berarti rela trade Arlot dengan one-one yang masih open. Dan CFU mestinya scene ini sangat-sangat lihai dengan one-one-nya. Dan mungkin kalau misalkan mereka mau langsung one-one dan juga aku nggak main Gatot Kaca sih. Selain one mungkin ada opsi ke arah Kimi ya yang sempat kita lihat sebenarnya, tapi tetap ke arah one tapi bedanya dengan hadirnya Farsha. Ini kayak memancing gak sih, kayak Ultra Legends sengaja oke ambil aja kalau emang mau Arlot Fredrin. Ini kan dinamika combo yang sangat-sangat false banget. Kita tahu sendiri juga bahwa dia 3 hero ini sangat populer sekali, bahkan bisa dibilang best draft. Karena Kimi, Fredrin dan juga Arlot ini kan nyambung terus kan CCC-nya. Apalagi kalau Arlotnya jadi roamer, dia tinggal berjalan bersama dengan Kimi, dia udah bisa memberikan efek yang pressure-nya begitu luar biasa di early game. Tapi Uranus ya, ini bisa jadi Uranus jungler juga loh anyway. Oke, Uranus jungle ya, yang masih akan kita tunggu nih, akan di flex kah atau enggak, karena sekarang masuk ke dalam list banning yang harus dimulai oleh CFU. Mulai menutup ke arah rumor kah? Karena ini fleksibel atau enggak menurut gue nih? Atau fix udah di 80% mestinya min. Masih ada kesempatan, cuman balik lagi kalau ngelihat draft kayak gini, aku masih sejauh ini aku masih prefer di mid. Ada 2 hero yang bisa ngedepanin, Kimi yang penting jaga posisi, dan Ultra Legends mereka ngamanin hero yang langsung bisa ke arah Kiminya, Lancelot. Dan emang lagi populer sih di meta ini Lancelot. Ya lebih tepatnya kalau emang nggak mau pikir 3 Lancelot, pasti Lancelot bakal di-ban sama pemain-pemain Fredrinnya, sama yang tim yang mengamankan Fredrin. Sama halnya seperti tadi kan, waktu di match yang kedua kita melihat game ketiga tim Liquid Philippine itu nge-ban Lancelot di fase 4-5-nya. Kenapa? Karena ya Onyxnya ambil Esmeralda tadi, dan sekarang sama persis. CFU ngambilnya ke arah Uranus, jadi ya Lancelotnya bakal free. Dan mungkin mulai sekarang ya, kalau misalkan emang teman-teman lagi nge-rank dapetin kesempatan buat ambil Lancelot, ambil aja sih. Iya. Menurut ambil aja. Terlalu menyakitkan sih, dari kemarin kan selalu udah lihat ya bahwa Lancelotnya ini seperti apa, secara output damage juga, secara ya kecepatan rotasi dan lain-lain ini emang lagi sangat diuntungkan. Tapi buat sekarang, lampu-lampu yang ditutup dengan Joy. Lampu-lampu ya, berarti ini adalah hero-hero yang nantinya tipikalnya bisa nge-follow up Arlot. Karena target Arlot kan pasti bakal ke Farsha kan, dia bakal ngeganggu formasi dari damage dealer utamanya. Dan emang tujuan dari pick di sini tentunya dengan Arlot ya, dia masih bisa menunjukkan fleksibilitas, makanya lampu-lampu masih bisa muncul. Bahkan menurutku kalau misalkan nanti ternyata Arlot di XP, fine aja. Yang tentunya nanti akan ngebuat Fredrinnya bakal jalan sama hero yang lain yang mungkin bisa memberikan dampak dan juga efek yang lebih mematikan. Ya itu lumayan apa ya, menurut aku lumayan pinter sih, dan bahkan pick keempatnya juga Chow ini ngemaksain mungkin core belakangnya pakai Purify
yang bisa lah dimaksimalin sama hero yang range seperti Varsa untuk melakukan burst down. Dan lihat, Moskov. Ini salah satu bentuk yang ya DPS mereka, jadi ada DPS fisik dan juga DPS magic untuk Ultra Legends. Ya, aku kira bakal Irritel karena kebetulan Irritel open dan dia kuat banget landingnya kalau lawan one-one. Tapi ternyata memilih Moskov sama sebenarnya konsepnya Hero Purify dan Esmeralda. Aku merasa kalaupun ini bukan Esmeralda kayaknya bisa lebih bagus draftnya karena mungkin bisa lebih memberikan pressure terhadap Varsia. Esmeralda di sini takutnya di late game bakal menjadi batu loncatan untuk one-one menurutku. Gatot kaca nggak sih sebenarnya, mungkin bisa untuk supaya veteran strike-nya harus hati-hati dan bisa langsung loncat ke arah belakang. Cuman Esmeralda berarti lebih mengandalkan rotasi kecepatannya lah ya dari lari-larinya. Ya, atau mungkin berharap bahwa nanti ini akan menjadi Uranus jungle tapi ternyata ditahan dulu karena ada Lucas. So kita bakal melihat bagaimana fleksibilitas dari draft yang satu ini karena Lucasnya bisa jungle, Uranusnya bisa jungle, dan kita tahu sendiri juga bahwa memang ini adalah trigger hero yang udah mulai terlupakan. Ini akan kita lihat ya untuk jawabannya sebentar lagi akan menuju ke arah mana, karena sudah dipersiapkan juga untuk game pertama di match ketiga kita di hari ini. Langsung aja bersama casters kita yang bertugas ada Papung dan juga let's go. Terima kasih Nevin, terima kasih Kabar dan juga Koni. Lah, Papulung lagi. Lanjut nih. Lanjut nih. Setelah kita melihat satu tamparan lah ya. Betul. Di match kedua tadi Tamparan kecil atau tamparan besar? besar dong. Besar gitu Ya ya. akhirnya kan berarti kesempatan atau nyawa mereka sisa satu nih untuk Onyx ini. Nah, sekarang kita juga akan mengawal tim-tim yang nyawa sisa satu. Oke. Karena kalah, Karena bakal kita eliminasi. dihancurkan kuncinya setelah ini ya. Nggak akan bisa ke knockout. Nggak bakal bisa. Oke, kalau begitu ini dia. Pertandingan di match yang ketiga, best of 3 series menang lanjut kalah pula. Betul. Ini bendera King Khalid sudah menanti ya. Ini siapa yang bakal pulang duluan nih? Antara Ultra Legends ataukah CFU? Karena Oke, Daplok di bagian bawah udah mendapatkan serangan yang cukup berarti. enak banget sih rotasi cepat dari Varsia juga ya yang bergerak. Wah, dibalasin dong. Dibalasnya di sisi yang berbeda, di lini yang berbeda. Benar, udah dibalaskan juga dengan adanya mid lane ya dari Kimi juga, secara laning dia kuat untuk bisa ngepong juga oke banget. Tapi dia bawa weakness finder, weapon master dan juga satu buah rapture full damage yang dicari sama kuat nih. Ya. Oke. Sementara itu kalau one-one masih sama. Masih. Tetapi ada beberapa yang beda ya. Kalau misalkan misinya nggak boleh self together nih, biasanya berbikin hunter. Iya. Karena ada yang ekstrim pakainya itu loh. Warcraft. Hampir aja ada ekstrimnya. Hampir jadi ini sergapan dari si FU untuk first blood. Untungnya bisa diberikan juga untuk kabur dan melarikan diri sehingga tidak terjadi adanya first blood yang terlalu terburu-buru juga. Sementara kalau lihat daerah bawah ya ini bakal sama-sama kuat, tapi OP sudah hadir. Yap, sementara sekarang one mencoba bisa mengambil satu weakness point bagi belakang, tapi terlalu beresiko. Mundur lagi. Ya, apalagi dengan adanya Inspire yang udah ke-trigger juga ya dari sini, sehingga masih belum bisa dilanjutkan lagi apa yang diinginkan. Sementara dari Turtle yang sekarang sudah mulai spawn dengan adanya satu pressure yang diberikan menuju ke arah Esmeralda Daplok, agak sulit nih untuk bisa set up. Ini dia benar-benar waduh. Langsung saja open di arah terdepan mencoba bisa mengusir karena beberapa poin dan ini impact-nya begitu baik. Waduh, berhasil. Combo yang langsung diamankan bahkan tadi dari Turtle-nya diambil. Turtle diambil nggak? Enggak mas, kok beku? Dingin ruangannya sih. Bener sih. Enggak sih, tapi enggak karena kabel beku ya. Enggak ya. Ntar percaya orang-orang loh. Lu lagi. Kenapa sih emangnya? Iya kan, banyak yang gampang percaya. Iya. Kalau nggak leak ops-nya kelilipan dah. Kulipan sendal lagi kan. Allah. Geda deh ya. Tapi ya tenang. Semua Dia itu yang tempelin ya, bukan seperti ini banget juga levelnya. Iya kemarin soalnya. Gitu mainnya bang. Itu di split bang. Itu di split kameranya. Wah. Masih berlanjut. Masih ya. Wow. Rice cream. Untung gak pakai ba depannya. Rice cream. Gua tadi mau melesetin cuma sampai sebatas es krim loh. Nggak sampai ditambah B. Di situ. Oke. Tapi ya si FU Gaming mereka seketika mendapatkan keunggulan yang cukup banyak juga semenjak dari Turtle-nya. Terus juga
di arah top lane yang udah mulai dibantu oleh boxinya. Jangan lupa kan Sing ini sangat powerful dengan one-one. Ya. Dari kemarin kan, kalau kita intip juga, one-one-nya sangat power. Dan ya, dari CFU Gaming, mereka masih mencari lagi kesempatan untuk bisa mendapatkan point pick off-nya, terutama untuk combo dari Boxy dan juga OP. Dan juga nantinya dari Ultra Legends mereka harus respon. Dikeroyok banget nih, oke. Tapi ada Federasi Strike tadi langsung dikeluarkan pula. Sementara itu, waduh, udah gak kuat lagi. OP mencoba untuk bisa menjadi orang terdepan, tapi bukan itu job desk-nya dan Boxy si mundur lagi. Yap, karena 4 lawan 2 tadi ya, damage dari OP juga masih belum cukup. Tapi ya nggak berhenti loh. Baik, diambil lagi orange buff. Oke. Pertempuran terus berlanjut, ada flash combo kayak mau dikeluarkan, tapi detektif masih cukup sabar di bagian belakang. Dan sekarang Boxy harus kembali lagi menuju ke arah teman-temannya, tapi Boxy masih dalam keadaan yang cukup bahaya. Dan sekarang malah detektif yang langsung dimakan habis-habisan. Ultra Legend membalikan keadaan. CFU Gaming mereka terlalu terburu-buru kah untuk mencari bayaran atas kerugian yang mereka alami. Nabrak menuju ke arah orange buff memang didapetin, tapi masalahnya mereka nggak punya resource yang mumpuni lagi untuk lanjutin team fight. Kalau kita intip instant replaynya di sini, OP-nya agak sedikit terlambat kan. Dan keadaannya juga feeder ice strike gak ada nih buat ngezoning out pemain-pemain dari Ultra Legends. Main team fight jangka panjang, jangan lupa Vengeance Final Slash juga loh. Iya. What? Oke, Ultra Legends mereka mengambil keuntungan kembali. Ya, top lane ya, ternyata Sing yang harus menghilang. Tadi Shockwave Blast-nya aja arahnya salah, Meleset ya. Meleset. Jadi kayak memang terlalu terburu-buru sih ya. Wait, touch pulse-nya tadi dikeluarkan dan tidak kena ke arah siapapun. Tapi sekarang Rice Cream yang belum meleleh, mereka masih siap untuk bisa melakukan pertempuran turtle yang berhasil diambil kali ini oleh Waduh. Dan Boxy harus meregang nyawa. Bahkan sekarang pertempuran akan kembali menangkan oleh CFU Gaming dengan poin kill yang sudah diamankan, dengan 2 player yang sudah diambil. Tapi dibalaskan dengan Throwboy yang sudah lenyap tadi ya. Waduh. Boleh. Boleh ya. Tapi ini dua mini serangannya terjadi wop. Falling Star pun. Apa yang terjadi? Poppy dipaksa mundur dan waduh, ini satu lagi. Dan Jablon terbakar, bisa kadang selamat. Tapi waduhnya yang enggak. Walah, ini kayak mereka intensitasnya tinggi banget sih. Ya. Hype-nya kayaknya dari awal udah kerasa panas banget. Mereka nggak mau kalah dan bahkan Spear of Destruction buat nyuri Scavenger Crab. Ya kena lagi tadi ke Chow. Kena ke Boxy, pindah. Enggak ada. Kalau pindah ini bukan nyuri ya. Buset deh, ditendang Throwboy-nya. Jangan deket. Mundur sana. Iya, orang baru kenal. Hah? Push. Jaga jarak. Kamu red flag gitu kan. Push gitu. 2000 gold lead dari Ultra Legends sekarang. Dark Lord-nya ini lumayan udah mulai menjadi PR dan Rice Cream sangat-sangat membuktikan bagaimana mahalnya first pick Arlot Ya. untuk Ultra Legends. Jadi emang berarti ya ternyata first pick. Dan sekarang coba lihat, waduhnya di crack kaca bisa, tapi waduh dengan flicker masih bisa menyelamatkan diri. Malah sekarang Dark Lord-nya terjebak. Ada flash combo yang udah siap untuk langsung dikeluarkan. Shockwave Blast kembali ke kena karena siapapun Piju Dama yang meleset tadi. Tapi Naruto masih berusaha untuk bisa mendapatkan Rice Cream. Akankah diajar dan berhasil mendapatkan karena 1 point kill kembali. Tapi sekarang Throwboy waktunya untuk bisa membanggakan, dan sekarang waktunya untuk Moskov juga yang sudah bergabung. 1 DPS yang dia punya belum terlalu kuat, Belum, dan waduh ini ngedelay waktu sebanyak-banyaknya sih. Harusnya untuk wop. Oke, 1 dan selesai. Waduh, Selesai. nggak kuat. Waduh. Nah, hilang untuk ketiga kalinya. Sementara di top lane Sing-nya yang lebih memilih untuk menjalankan satu wave minion ya untuk dapetin altar top turret dan berhasil. Dan di bawah sebenarnya hampir bisa dibalasin sama Ultra Legends, tapi Ya. untungnya OP dengan adanya Feather Ice Strike dia mampu nge-clear, walaupun sekarang Throwboy berhasil untuk mensecure ke arah turtle yang ketiga untuk Ultra Legends. Itu dia tadi berhasil mendapatkan poin kill yang sangat-sangat banyak ya. Ultra Legend mendadak Oh. 12 poin kill lo. Ada 1 Mitos Pelawar tadi yang dikeluarkan. Berarti itu ini dia waktunya ditendang. Boxy berhasil mengantarkan dari 1 play, tapi tidak bisa dibuka untuk poin. Bentar, ini 5 orang loh dari Ultra Legends ke Iya. bawah. Hampir memang ya dapetin point kill dari The Way of the Dragon. Namun dengan banyaknya pemain-pemain lain dari Ultra Legends, mereka langsung backup dan dapetin objektif yaitu altar bottom turret yang diinginkan oleh Ultra Legends. Kayaknya keduanya udah mulai harus kembali sedikit menurunkan tempo ya. Ya, jangan terlalu terburu-buru, jangan terlalu juga untuk terpancing pastinya. Sambil menarik ulur apa yang ada, dapetin power spike dari masing-masingnya. Karena
ini bisa dikatakan untuk CFU lebih ke momentum juga nggak sih pick off-nya yang harus dijalanin. Dan Rice Game tadi juga bagus banget dan kayak debat gitu. Asli. Oke, Fraction Pulse. Dan sekarang Cowboy ditendang kah, tapi masih diberikan gangguan, tapi malah targetnya berubah. Ada satu crossbow yang udah dikeluarkan, tapi Cowboy masih terlalu tebal banget untuk sekarang waduhnya langsung bertemu lagi dengan Cowboy dan pertempuran kembali terpisah di mana sekarang dan lain dari korban pula sampai terakhirnya. Boxy berhasil selamat, tapi tidak Cowboy total 4 player dari Ultra Legends. Lenyap seketika. Dan Farah harusnya nggak pindah sih. Kalau pindah dia hanya akan menyerahkan nyawa 4 pemain yang hilang dari Ultra Legends. Ini targeting yang akhirnya on point dari detektif. Kalau kita lihat dari instant replay-nya ya, bermula OP-nya yang selamat nih. OP-nya ke belakang, dia sempat ada video effect juga. Waduhnya misahin peperangan. Memang dari crossbow of tank-nya nggak dapetin point kill secara pasti. Tapi ya, dengan positioning yang baik juga dari OP, akhirnya jadi damage dealer dan mega kill sekarang. Bahkan juga udah dikantongi oleh OP. Kena lagi. Kena lagi. Poin kill disamakan. 12-12. 12-12. Carry score. Bener, flash sale biasanya. Tapi dari CFU Gaming, mereka udah mulai menjalankan bagaimana rencana mereka ya. Pick off satu, panggil lagi, tarik lagi pemain-pemain dari Ultra Legends untuk terpancing teamfight di area yang cukup berbahaya untuk mereka. Karena kan tadi mainnya benar-benar di depan outer turret tengah milik CFU Gaming. Ini 3 player dari CFU boleh masuk dalam area pertahanan, tapi salah tendang sepertinya Boxy. Masih berhasil mundur dan bahkan sekarang Esmeralda terbuka sudah. Ada satu crossbow yang memang sudah memudar, tapi dapat masih terlalu tebal dan Singnya pun baru satu bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Waduh, itu baru berbeda. Gretchen Espila yang dia punya, Cowboy-nya tertinggal sejauh bagian belakang, tapi masih terlalu tebal. Efek tombalasan menggemparkan satu area. Waduh, bener Waduh, benar-benar waduh, terus membayangi siapapun pemain dari Ultra Legends yang tepat berada di depannya. Wah, ini Throwboy dan juga Dark Lord harus mundur. Aduh. Ini Feeder Reflex sih memang kayak cepet banget sih cooldown-nya ya. Jadi ya bukan cuma sekedar bisa memberikan damage, tapi ada zoning juga pemain-pemain dari Ultra Legends agar tidak kembali untuk maju. Sehingga Lord berhasil untuk dikantongi. Sapu jagat. Betul. Itu tadi final slash, jadi final destination, Jadi final countdown. betul, final countdown. Bisa udah nggak? Oke. Capek ya dari ini ya, dari pembukaan ya mas. Tapi Lordnya masih dibiarkan dulu nih dari CFU Gaming. Mereka kan nge-distract pemain-pemain dari Ultra Legends dan Faroh baru saja menyelesaikan Trinity attack speed-nya dengan gameplay 1-1 zaman now. Haskell dan juga Windtalker juga sudah diambil oleh Sing. Fraction Pulse, sepakat Boxy untuk bisa merendam, tapi ternyata ada Final Slash tadi udah dikeluarkan pula. Dan sekarang Rice Game, ada satu crossbow yang memang udah langsung diaktifkan. Throwboy masih selamat, tapi terakhir Throwboy masih berhasil untuk masuk lagi ke dalam satu area defensif yang dia punya. Yap, boxinya hilang ya, tapi satu kali defense di arah tengah juga udah mulai ke-trigger, bakal dicicil lagi oleh Sing dan Lordnya harus ditangani. Oke, ini Singnya, untung dia pakai one-one nih. Kalau pakai Lancer itu Sing. Waduh. Sing. Ini juga Sing juga dia. Kenapa? Cepat tuh. Oh iya, Twins. Wing gitu ya. Bagus sih. Boleh bagi nama nggak? Boleh. Traction Pulse tadi dikeluarkan. Ada 2 minus point lagi, tapi belum ada crossbow tank di dalam tubuh dari Sing. Tapi ini ngerasa nggak power dari Rice Cream on point untuk final slash-nya ini udah berkurang? Nggak seperti di awal-awal. Kurvanya turun gitu. Iya. Awal-awal tadi kena mulu. Iya, awal-awal main Vengeance, final slash. Betul. Dan akhir-akhir ini kita ngeliat udah lumayan agak sedikit miss target nih ya. Dan itu dimanfaatkan oleh CFU Gaming. Jadi gak ada yang benar-benar bisa nge-punish mereka secara langsung. Sekarang juga sebenarnya masih kena aja loh. Tapi kena Eval. Kok bisa gak kena? Sama kena ledek sama temen-temennya ya. Sapu jaga tuh gitu ya. Parah ya, 40 lagi. Tapi buat CFU Gaming, nah mereka bakal nggak ngasih kendor nih. Ini dia pertempuran kembali. Namun pada berbeda. Paro harus menghilang. Di mana defense yang dibutuhkan dari tubuhnya sangat-sangat penting. Tapi sekarang sudah tidak ada. Tidak ada. Dan hanya menyisakan 4 pemain dari Ultra Legends karena CFU Gaming mereka akan mengawal satu wave ini yang di arah tengah. Ya, Boxy masih berusaha untuk bisa menggocek. Tapi sekarang detektif menjadi orang terdepan. Data itu what are you doing? Terlalu berbahaya. Dan itu dia. Ada shockwave blast tadi yang dikeluarkan. Dan sekarang terkena sepertinya. Ya, secepat itu memang akhirnya Final Slash yang baru saja kita bahas Yap. udah kembali Ditunjuk. menyala.
mendengar dia sepertinya. Padahal jauh ya. Padahal jauh. Padahal nggak ngerti juga sebenarnya. Cuma Iya. akhirnya dan dapatinnya ini satu poin yang mahal loh. 1-1 dari Sing. Ada di The Flower. Betul, dan ini membutuhkan 15 detik waktu spawn untuk Sing dan 5 pemain yang siap dari Ultra Legends. Lord soalnya sekarang sudah muncul kembali. Oke. Dan sekarang Lord akan menjadi pilihan siapa? Karena mereka sudah mulai berkumpul. Ada Waduh yang menjadi orang terdepan. Bahkan Boxy dengan satu konsep yang memiliki akan bisa menendang ke arah panah, tapi parah coba lihat sedikit lagi yang dimiliki di dalam tubuhnya. Oke. Wait. Oke, sampai terakhirnya dan detektif berhasil diamankan. Kuanok berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Ada terobosan bagian belakang yang darahnya sekarat juga, dan sekarang waktunya untuk Sing. Waktunya untuk bersinar. Crossbow yang langsung diaktifkan kah? Tapi ternyata tidak, karena terasa sendirian tidak perlu terbang seharusnya. Gak perlu harusnya ya. Mainin basic attack aja dengan tambahan attack speed yang juga cukup tinggi dari Sing. Ya. Berhasil akhirnya bisa mempunish keberadaan dari Dark Lord. 2 tukar 1, tapi masalahnya si FU Gaming mereka kehilangan sang jungler. Jadi keunggulan dari segi jumlah ini tidak membuat mereka juga langsung bisa mengeksekusi kepada Lord Objective yang sudah ter-enhance. Dan again dari si FU Gaming mereka harus berwaspada juga dengan adanya split push power, tentunya macro play yang bisa ditunjukkan oleh Ultra Legends dengan membawa Moskov dari Faro. Ini menurut sini, ini Trogoy belum ketahuan nih. Belum. Nah, waduhnya nyari ya, screening waduh. Ayo, waduh udah ketahuan sekarang. Oke, mereka mulai maju. Ada satu lagi Spirit Destruction, tapi masih sempat bisa terbang dan juga mengelak ke arah apapun yang ada dituangkan oleh pemain-pemain dari Ultra Legend. Paronya bisa menyelamatkan diri, tapi tidak bisa, dan sekarang Jack mengambil peranan tersebut guna untuk bisa mengusir pemain-pemain dari kendala siap gaming. Tapi pada berbeda, throw point-nya mau kemana? Throw point-nya langsung dikeroyok, menyisakan Dark Lord saja. Apa yang bisa dia lakukan? Selendangnya akan disobekkan tepat di area jungle. Detektif benar-benar ngejar Faro ya, yang akhirnya membuat dari Lord jatuh ke tangan dari Ultra Legends, tapi itu gak menjadi jaminan. Yap, dan ini dia game yang pertama mencari milik dari CFU Gaming.